Hai teman-teman semua, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda ngobrol pintar di seputar tentang kepemimpinan yang berdasarkan kecerdasan emosional. So, ada sebuah buku yang saya mau inspirasikan kepada Anda, The Resonant Leadership. Buku ini bercerita tentang bagaimana menjadi pemimpin yang resonan. Well, kalau kita bicara tentang resonan itu artinya apa sih? Bergetarnya sebuah benda karena benda yang lainnya bergetar. Itu yang terjadi kalau kita bicara dalam hukum fisika. Alat yang paling gampang untuk mengilustrasikannya adalah dengan menggunakan garpu tala ini. Jadi kalau frekuensinya sama, maka ketika satu bagian dari garpu tala ini bergerak dan bergetar, apa yang terjadi? Bagian ini lama-kelamaan juga akan ikut bergetar. Nah, ini juga menggambarkan bahwa seringkali dalam organisasi, biasanya anak buah tim itu punya sebuah frekuensi. Pertanyaannya adalah apakah si leadernya itu punya frekuensi yang sama? Ketika si leader ini bisa bergetar di dalam gelombang yang sama, dikatakan si leader ini bisa beresonansi dengan bawahannya. Dia bisa memahami, dia bisa mengerti. Memahami tidak selalu harus menyetujui ya. Tapi minimal paling nggak dia bisa memahami dan mengerti apa sih sebenarnya yang terjadi sama timnya dan anak buahnya. Dari situ dia bisa mengambil keputusan yang pas sesuai dengan kondisi situasi anak buahnya. Nah, balik lagi ketika kita bicara tentang buku ini, diawali dengan kisah yang bertolak belakang tentang kepemimpinan yang beresonansi dan tidak beresonansi, atau yang disebut dengan disonansi. Nah, buku ini dimulai dengan berkisah tentang seorang namanya Eduardo. Eduardo ini adalah pemimpin sebuah LSM internasional yang diminta untuk membantu sebuah negara yang baru punya pemerintahan yang baru. Jadi ceritanya si Eduardo ini adalah seorang pemimpin yang muda, cerdasnya luar biasa. Tapi masalahnya satu, dia adalah orang yang berorientasi hasil dan nggak terlalu peduli soal yang namanya hubungan. Diceritakan ketika timnya memberikan nasihat, ayo dong lebih dekat dengan pemerintahnya, meluangkan waktu untuk para menterinya. Dia mengatakan, ngapain? Kan yang penting kita fokus pada semua rencana kerja kita. Dan akibatnya apa yang terjadi beberapa tahun kemudian, LSM ini harus ditutup karena dibenci dan tidak disukai dan dianggap sebagai LSM yang tidak menolong. Menarik ya? Jadi digambarkan bagaimana kita ketemu dengan pemimpin yang sangat berorientasi tugas dan tidak peduli dengan orang. Nah, sebaliknya ada kisah menarik juga di buku ini yang berkisah tentang yang namanya Colin Barrett. Colin Barrett ini adalah penerus dari Herb Kelleher. Herb Kelleher adalah salah satu CEO terbaik yang membesarkan Southwest Airlines. Sebuah penerbangan yang sukses dan berhasil. Jadi Colin Barrett inilah yang kemudian ditunjuk untuk menggantikannya. Dia punya tantangan karena Herb Kelleher sudah begitu terkenal, sudah begitu luar biasa. Tapi bagusnya adalah Colin Barrett juga seorang pemimpin yang punya hati. Dia meluangkan waktu untuk para suppliernya, dia meluangkan waktu untuk timnya, termasuk dengan customernya. So, di bawah kepemimpinan Colin Barrett pun, Southwest Airlines ternyata cukup berhasil dan sukses. Inilah yang mau diceritakan sepanjang buku ini. Jadi berbicara mengenai apa yang terjadi ketika pemimpin nggak mau peduli dengan ketika pemimpin mau peduli dengan anak buahnya. Satu catatan yang menarik di dalam buku ini adalah kadang-kadang pemimpin merasa bahwa ketika saya sebagai pemimpin saya peduli dengan anak buah, jangan-jangan saya diperalat oleh anak buah saya. Atau saking sibuknya kemudian dalam buku ini ada yang disebut dengan siklus pengorbanan. Adalah ketika awalnya seorang pemimpin peduli, tapi makin lama makin capek. Lama-lama kemudian dia khawatir kalau dia dimanfaatkan. Akibatnya kemudian yang tadinya awalnya dia masih meluangkan waktu, dia masih mau mendengarkan. Lama-kelamaan dia menjadi pemimpin yang sangat otoriter. Apalagi setelah dia mendapatkan kekuasaan. Nah, disitulah dia kemudian menjadi pemimpin yang tadinya resonan, kemudian menjadi tidak resonansi sama sekali. Makin lama orang mulai meninggalkan dia. So, buku ini sebenarnya berbicara mengenai hal yang sangat sederhana. Banyak orang merasa bahwa kalau saya peduli, kalau saya selalu bersimpati dengan anak buah saya, nanti saya akan diperalat. Buku ini mengatakan bahwa justru apalagi kalau kita bicara mengenai anak-anak milenial, mereka butuh approach yang lebih personal untuk membuat mereka bertahan, tetap setia dan tetap berada di dalam organisasi. Karena merasa bahwa wow, saya punya seorang pemimpin yang bisa memahami dan mengerti saya. So, di tengah kondisi sekarang, banyak perusahaan yang banyak mengeluh, banyak anak buah, apalagi yang milenial, staff yang milenial, silih berganti masuk. Kemudian saya merasa buku ini sebenarnya jadi jawaban yang menarik. Bagaimana dengan situasi kepemimpinan kita? Di satu sisi, betul organisasi harus punya target yang harus dicapai, tapi jangan lupa, hati juga harus dipakai. Nah, semoga pembelajaran di buku ini jadi pembelajaran menarik sebagai seorang leader, menjadi pemimpin yang berhati, yang punya IQ yang cerdas.